الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء وهدانا إلى طريقة سيد الأولياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل قاعدها من السعداء وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأزكياء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا إلى الله القطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني وجميع أحفاده وخلفاء المقدمين أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله kaum muslimin muslimat hadirin hadirat para ikhwan akhwat para asatid wal asatidzah yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab kita, kitab Risalah Safinah An-Najah. Nubdzatun fi anna at-tariqah at-tijaniyah 'ala al-kitab was sunnah. Sekelumit tentang bahwa Thariqah Tijaniyah itu berdasarkan kitab dan sunnah. Jadi Thariqah Tijaniyah yang dibawa oleh guru kita Syekhuna wa Qudwatina Al-Qutbul Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yang mendapat mandat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Semua amaliyah yang ada dalam Thariqah Tijaniyah itu berdasarkan kitab dan sunnah, tidak keluar dan tidak menyimpang dari kitab dan sunnah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala walhamdulillah anna syekha Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an wa ashabahu ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kata beliau, bahwa guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dan para ashabnya, para pengikutnya, yang mengambil baiat Thariqah Tijaniyah mulai dari zamannya guru kita Syekh Ahmad Tijani sampai sekarang, alhamdulillah menurut sensus orang-orang yang ahli Ikhwan Tijani sampai saat ini di seluruh dunia mencapai 400 juta orang, yang terbanyak di bagian Afrika. Insya Allah akan terus berkembang, dan tidak hanya banyak pengikutnya, tetapi pengikutnya adalah orang-orang yang memang ahli zikir, bukan hanya sekadar ikut-ikutan, tetapi memang orang-orang yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, ingin meraih ridha dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, kata beliau, bahwasanya Syekh Sidi Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu dan para pengikutnya, para ashabnya berada dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dan keduanya merupakan dasar pijakan dalam Thariqah Tijaniyah. Barang siapa yang mengaku dia Ikhwan Tijani, kemudian amaliyahnya, ucapannya, perbuatannya tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, maka bukan Tijani dia, karena tidak sesuai dengan manhaj gurunya Syekh Ahmad Tijani yang berdasarkan kitab dan sunnah. Bidalil ma qala Sayyid Syekh Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu an fil ibadatil ahmadiyah.
harfil alif dengan dalil. Nah, apa dalilnya menunjukkan bahwasanya thariqah Tijaniyah ini Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad Tijani dan para pengikutnya, para ashab ini berada dalam kitab dan sunnah dengan dalil apa yang telah diucapkan oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dalam kitab Al-Ifadah Al-Ahmadiyah, karya salah seorang khalifah murid langsung Syekh Ahmad Tijani, Syekh At-Tayyib As-Sufyani radhiyallahu an. Syekhuna Ahmad Muhammad bin Muhammad Tijani radhiyallahu mengatakan, "Idza sami'tum anni syai'an fazinuhu bi mizanis syar'i." Apabila kalian mendengar sesuatu dariku, ucapan ataupun perbuatan, maka timbanglah dengan neraca syariat. Timbanglah dengan timbangan syariat. Fa in wafaqa fa'malu bihi. Jika sesuatu tersebut, perbuatan atau ucapan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan kitab dan sunnah, fa'malu bihi, maka amalkanlah. Wa in khalafa fatruku. Dan jika sesuatu tersebut baik berupa ucapan ataupun perbuatan bertentangan, berselisih dengan syariat, maka tinggalkan, jangan diamalkan, jangan diambil. Ini ucapan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Apa yang dikatakan oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani menunjukkan bahwasanya ajaran beliau ini dipastikan sesuai dengan kitab dan sunnah, tidak melenceng dari kitab dan sunnah. Oleh karena itu, kalau ada yang menyampaikan ucapan ataupun perbuatan beliau ditimbang dengan syariat, sesuai dengan syariat. Nah, kalau tidak sesuai dengan syariat, berarti itu bukan ucapan, bukan perbuatan beliau. Nah, maka tinggalkan, jangan diamalkan. Tetapi kalau sesuai dengan syariat, maka baru diikuti dan diamalkan. Nah, bagaimana kita bisa menimbang dengan syariat? Maka harus ngaji, belajar. Bagaimana mau nimbang? Ngaji aja tidak mau. Nah, belajar aja tidak mau. Pengennya mau zikir itu, zikir tidak didasari dengan ilmu. Nah, tidak jadi, harus ngaji, belajar. Nah, biar kita bisa menimbang. Oh, ini sesuai dengan syariat. Oh, ini tidak sesuai dengan syariat. Nah, harusnya ngaji. Sababu dzalika sa'alahu sa'ilun min ashabi. Adapun sebab wurudnya, sebab ucapan itu keluar dari mulut guru kita Syekh Ahmad Tijani adalah suatu hari ada salah seorang murid beliau bertanya kepada beliau, qala lahu ayukzabu alaik, ayukzabu alaik ya sayyidi, wahai tuan, wahai guru, apakah engkau ini akan didustakan? Nanti apakah engkau akan didustakan? Beliau pun mengatakan na'am. Iya, akan banyak orang-orang yang mendustakanku, mengatakan sebuah ucapan, melakukan sebuah perbuatan, mengatasnamakan aku, tetapi itu semua bukan dariku. Jadi beliau sudah mengatakan dari jauh hari sebelumnya bahwasanya nanti akan ada orang-orang yang berucap ataupun beramal mengatasnamakan Syekh Ahmad Tijani, tetapi itu bukan dari Syekh Ahmad Tijani. Makanya beliau ucapkan seperti itu. Jadi kalau ada sampai sesuatu dari beliau, ada orang menyampaikan bahwa ini dari Syekh Ahmad Tijani, Syekh Ahmad Tijani melakukan begini, Syekh Ahmad Tijani mengucapkan begini, ditimbang dulu dengan syariat. Ini perintah beliau untuk menimbang syariat. Kalau cocok diikuti, diambil, kalau tidak cocok ditinggalkan. Wa dzakara ma taqaddam, lalu beliau menyebutkan apa yang telah diucapkan tadi, yaitu beliau menyuruh muridnya tersebut, dan itu juga apa yang diucapkan oleh beliau ini juga perintah untuk semua ikhwan dimanapun berada, ketika memperoleh sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan kepada Syekh Ahmad Tijani, maka harus ditimbang dengan syariat. Nah, karena Syekh Ahmad Tijani tidak pernah keluar dari syariat. Kalau ada ucapan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, berarti itu bukan dari Syekh Ahmad Tijani. Nah, itu adalah kebohongan, mengatasnamakan Syekh Ahmad Tijani.